Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Ira Andriani. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat A, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Apa itu teori belajar behavioristik? Teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dilakukan oleh pendidik dapat berupa tugas maupun pertanyaan, dan respon adalah si peserta didik yang merespon stimulus dari pendidik. Adapun tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik antara lain ada Thorndike, Watson, Clark Hubb, Edwin Guthrie, Skinner, Albert Bandura, dan Ivan Pavlov. Thorndike melakukan percobaan terhadap kucing yang sedang kelaparan dan dimasukkan ke dalam box. Di dalam box tersebut terdapat beberapa peralatan. Peralatan ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan kucing tersebut memperoleh makanan yang tersedia di depan box. Kucing berusaha untuk keluar. Secara kebetulan kucing itu berhasil menekan pengungkit dan terbukalah pintu box itu. Eksperimen puzzle box ini dikenal dengan nama instrumental conditioning, artinya tingkah laku yang dipelajari berfungsi sebagai penolong untuk mencapai hasil atau ganjaran yang diinginkan. Hukum-hukum menurut Thorndike. Hukum latihan. Apabila stimulus dan respon sering terjadi, maka seseorang itu akan terbentuk semakin kuat. Hukum kesiapan. Semakin siap seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan. Hukum akibat. Apabila seseorang yang terbentuk antara stimulus dan respon diikuti oleh suatu kepuasan, maka akan semakin meningkat. Ivan Pavlov merupakan pelopor proses conditioning klasik. Ia melakukan eksperimen terhadap seekor anjing. Selama pelatihan, Pavlov mengamati jika makanan diletakkan dekat mulut anjing yang lapar, anjing akan mengeluarkan air liur. Hal ini terjadi karena makanan menyebabkan rangsangan kepada anjing secara otomatis meskipun tanpa latihan. Pavlov juga menggunakan lonceng sebelum makanan diberikan. Dengan sendirinya, air liur pun akan keluar. Apabila perbuatan yang demikian dilakukan berulang-ulang, maka pada ketika hanya dengan membunyikan lonceng saja tanpa makanan, maka air liur pun akan keluar pula. Makanan adalah rangsangan wajar, dan lonceng adalah rangsangan buatan. Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Skinner melakukan percobaan terhadap seekor tikus. Ia memasukkan tikus ke dalam kotak yang disebut Skinner box yang sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan. Karena dorongan lapar, tikus berusaha keluar untuk mencari makanan. Selama tikus bergerak ke sana kemari untuk keluar dari box, tidak sengaja ia menekan tombol dan makanan keluar. Skinner membagi dua penguatan, ada penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif sebagai stimulus yang dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku. Penguatan positif dapat berupa hadiah, permen, makanan, bertepuk tangan, memberikan kado, mengacungkan jempol, atau penghargaan. Penguatan negatif dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang. Penguatan negatif dapat berupa pengurangan hukuman, menunda atau tidak memberi penghargaan, dan memberikan tugas tambahan. Penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran di sekolah dasar. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar tentang bangun datar ya. Iya bu. Di sini ada gambar buku tulis. Siapa yang tahu nama bangun datar buku ini?
Kotak, Bu. Tidak tahu, Bu. Benda ini namanya adalah segi empat. Kenapa dinamakan segi empat? Karena benda ini mempunyai 4 sisi. Masih banyak contoh benda-benda lain yang mempunyai bentuk segi empat. Misalnya TV. Lalu ada apa lagi anak-anak? Pintu, Bu. HP, Bu. Wah, pintar sekali. Benar ya anak-anak, masih banyak contoh lain yang penting sisinya ada 4 ya. Sekarang kita lanjut. Benda ini namanya segitiga. Kalau yang tadi sisinya berjumlah 4, yang ini berjumlah berapa anak-anak? Tidak tahu, Bu. 4, Bu. Jumlah sisi pada benda ini ada 3 ya anak-anak. Karena jam pelajaran sudah habis, kita lanjutkan besok ya. Selamat pagi anak-anak. Sekarang buka buku halaman 12, kita lanjut yang kemarin ya. Iya, Bu. Pagi, Bu. Ada yang tahu nama bangun datar benda ini? Bulat, Bu. Masih kurang tepat. Ini dinamakan lingkaran. Banyak benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk lingkaran seperti ban sepeda. Kita sudah belajar 3 bangunan datar. Hari ini Ibu akan beri tugas anak-anak nanti tulis jawabannya di buku kalian masing-masing ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu senang dengan hasil jawaban tugas kalian. Karena semuanya benar menjawab soal yang Ibu berikan. Dalam teori belajar behavioristik, guru memberikan pertanyaan dan gambar sebagai stimulus, dan peserta didik menjawab sebagai respon, dan tugas sebagai reinforcement. Teori belajar behavioristik ditandai dengan perubahan perilaku peserta didik yang awalnya tidak mengetahui jenis-jenis bangun datar menjadi mengetahui jenis-jenis bangun datar dan contohnya. Sekian, terima kasih.